Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para santri, para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan dan semoga kita dipanjangkan umurnya dalam ibadah dan semoga kita menjadi keluarga di antara kerumunan umat. Karena fungsi iman itu menjadi mahar untuk mempersaudarakan kita dan mengkeluargakan kita. Walaupun kita berbeda warna kulitnya, walaupun kita berbeda kuantitas jenggotnya antara saya dengan beliau. Tapi karena kita memiliki iman, maka ini menjadi mahar terindah untuk saling berkaitan hati kita dan saling mencintai insyaallah karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini rumah dakwah Syamilah kedatangan tamu agung yang datang dari sebuah negeri antah berantah. Ada kok yang beliau datang dari Bekasi, Masya Allah. Salah satu orang yang saya cintai beliau karena Allah, karena ilmunya, khidmah dan seluruh manfaat yang beliau berikan kepada umat. Tidak perlu saya sampaikan siapa nama beliau karena nama beliau mungkin lebih terkenal daripada nama saya. Jadi Masya Allah Ustaz Zaidul Akbar datang pada kesempatan hari ini untuk berjumpa dan menyapa antum semuanya. Dan tentunya kunjungan beliau datang ke sini bukan hanya kunjungan untuk minum es teh, karena beliau tidak minum es teh, tapi kunjungan beliau datang ke sini tentunya ingin berbagi faedah tentang penyakit hati dan masalah tentang konsep penyucian hati dan jiwa. Tentunya ini adalah masalah besar sekali karena hari ini di antara fenomena yang membuat kita prihatin adalah banyaknya kita mendapatkan penyakit atau mendapatkan fenomena mental illness ya Ustaz ya, penyakit-penyakit yang berkaitan tentang kejiwaan. Padahal Islam itu sudah selesai. Apapun perkara di dalam kehidupan ini tidak ada kecuali sudah terjelaskan oleh Islam dan Islam sudah memberikan jawabannya. Kalau kita ilustrasikan Islam itu adalah rumah yang besar, tidak ada satu ruangan dalam rumah besar itu kecuali di situ Islam telah menjawab. Dan tentunya tidak mungkin apabila masalah yang sepenting ini dalam kehidupan kita kecuali telah dijawab di dalam kehidupan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah yang menjadikan kita senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa dengan beliau. Dan beliau ini layak adalah salah satu referensi yang kita harus petik dan harus kita ambil ilmunya. Biar jelas suaranya. Maka kemudian beliau adalah salah satu referensi untuk kita ambil ilmunya. Karena salah satu problem dalam kehidupan masyarakat kita hari ini adalah putusnya referensi dalam kehidupan mereka tentang agama mereka sendiri. Banyak sekali orang yang berbicara tentang kejiwaan tetapi tidak sama sekali mengkaitkan dengan keimanan kepada Allah Ustaz. Banyak sekali yang bicara tentang masalah psikis tetapi tidak bicara tentang masalah syariatnya ketika mengatur tentang masalah psikis. Tentunya ini terjadi karena satu problem, yaitu putusnya referensi antara kaum muslimin dengan referensi primer yang ada di dalam Islam. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba, lihat kemana? Maka kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyambung kembali referensi-referensi yang terputus dari kehidupan kita selama ini. Selama ini banyak di antara kita yang berpikir bahwasanya kejiwaan itu tidak ada hubungannya dengan sunnah. Psikis itu tidak ada hubungannya dengan masalah keimanan. Nah tentunya ini kalau kita memiliki cara berpikir dan kesimpulan yang semacam ini kita harus jawab. Dan kita pada kesempatan hari ini berjumpa dengan beliau Masya Allah. Semoga dengan kehadiran beliau akan bisa memberikan cahaya dan pelita. Karena getirnya kebodohan itu tidak ada obatnya kecuali adalah dengan ilmu. Pada kesempatan hari ini kita akan banyak ngobrol dengan beliau Ustaz Zaidul Akbar. Jazakallah khair Ustaz. Mau datang Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Tapi dari kelihatan jenggotnya antum insyaallah antum sehat Ustaz. Itu indikator baru sehat. Masya Allah, insyaallah Ustaz. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau datang sudah memberikan aura positif. Gorengan-gorengan di bawah tadi disingkirkan. Es teh tadi, nasi goreng juga tidak jadi dipesan dengan kehadiran beliau dan Masya Allah ini akan jadi kebaikan insya Allah. Sekarang kita bicara tentang masalah penyakit hati Ustaz, tazkiyatun nafas, dan tentunya tentang masalah hati. Emang sepenting apakah masalah hati Ustaz dalam kaitannya untuk menjaga stamina dan kesehatan kita Ustaz? Karena selama ini kan hati selalu diidentikan hati yang baik bisa tahajud, hati yang baik bisa puasa Daud. Kan selalu ujungnya ibadah. Padahal tentunya penjagaan hati kan tidak hanya untuk ibadah ya Ustaz. Mangga Ustaz kalau ingin sharing kita, Masya Allah. Ustaz ini mohon maaf ya, saya ambil mic. Karena mic kita cuma satu Ustaz yang Ustaz. Iya, Masya Allah Ustaz. Jadi tempel sini lagi deh.
Apa-apa kita santai-santai Ustaz. Kita hidup berbagi Ustaz. Sharing is caring Ustaz. Iya. Masya Allah. Lain kali gak usah bawa gini Ustaz ya. Iya Ustaz, karena saya belum punya tim. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang menyaksikan live ini bersama Ustaz Umar Mita. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga beliau insyaallah. Dan tentunya seluruh santri-santri atau santriwati, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati yang juga di akunnya Ustaz Umar Mita. Jadi ini sebenarnya acara kita dadakan saja, tapi saya pikir ini mungkin perlu ya Ustaz, digali ya. Karena memang satu hal yang saya pelajari atau saya pahami dari katakanlah konsep kesehatan Islam yang ada selama ini bahwa konsep kesehatan itu tidak dimulai dari fisik. Nah itu kan kita sudah paham tuh. Dalam sebuah hadis yang Nabi SAW sampaikan, ala wa inna fil jasad mudghah iza shalat jasadu kulhu wa iza fasada fasada kulhu, kan gitu seperti itu. Ala wa hiya qalb. Nah ternyata ini hadis dan konsep ini tuh menjadi dasar sehatnya bagi seorang muslim. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang konsep penyucian jiwa ya yang ada pada Islam, berarti kan ada sesuatu yang perlu kita telaah di situ Ustaz. Contoh begini, kalau seandainya ya mungkin tangan saya ini saya pukul lama-lama kan berbekas gitu loh. Lebam ya. Nah maka sama juga dengan hati itu. Dia sesuatu yang ketika terus dipaparkan dengan suatu emosi atau perasaan tertentu, itu ternyata jadi penyakit. Masya Allah. Dan itu saya sudah dapatkan dari dari pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan itu ternyata nggak 1-2 orang Ustaz. Jadi gini aja, misalkan saya ngomong gini, Ustaz saya pengen duduk sini, gitu kan. Ustadz nggak mau kasih, atau Ustadz bilang saya pengen duduk situ, atau kita saling punya keinginan yang sama gitu kan, tapi nggak mau saling kasih, itu ternyata pun berefek ke badan kita Ustadz. Berefek itu jadi apa nanti? Ujung-ujungnya penyakit. Penyakit apa? Oh bukan sembarangan penyakit. Seorang tua atau orang tua, misalkan ibu lah ya, seorang ibu yang sedang mengandung, dia bilang sama suaminya, dia bilang saya pengen anak perempuan nih. Suami bilang saya nggak mau anak perempuan, saya mau anak laki-laki. Kata dia gitu. Itu direcord sama anak itu. Di dalam kandungan. Dalam kandungan dia akan nge-record. Dia akan nge-record semua ucapan-ucapan tadi. Dan itu akan tampak ya dalam kalau kita ada diagnosanya nanti itu akan kelihatan di sana Ustaz. Jadi itu dimulai bahkan dari awal. Jadi ketika anak itu mengalami satu penyakit yang berat, maka coba dicek nih kira-kira masalah emosi kejiwaan yang ada pada orang tuanya saat anak itu masih dalam kandungannya sampai anak itu sampai berumur 5 tahun itu apa. Itu pasti ada korelasi di situ. Kalau mungkin bahasa kita tuh emosi yang terblokir. Emosi yang terblokir ini yang nanti sebenarnya kuncinya itu, atau mungkin solusi itu memang ada pada iman ya, tazkiyatun nafas kayak begini misalkan gitu ya, atau mungkin bagaimana ilmu itu dimasukkan sesuai dengan kebutuhannya. Contoh beginilah, sekarang mungkin kalau saya boleh cerita sedikit tentang pandemi atau wabah ini Ustaz. Kita tahu bahwa banyak orang yang lupa mereka ahlul Quran, ahlullah gitu kan, bahkan mereka lupa dalam Islam itu sudah ada gitu kan konsep-konsep yang berkaitan dengan tawakal, kayak jadi lupa semua gitu Ustaz. Dengan adanya pandemi ini gitu loh. Padahal kan ma'asaba min musibatin illa biiznillah kan gitu. Tidak ada musibah itu terjadi. Jadi akhirnya kecemasan, was-was segala macam yang mereka terus itu rasakan, dan ibarat kata kayak daging atau kulit saya tadi itu begitu menerpa mereka. Contoh begini. Kemarin tuh saya ada seorang yang konsul ke saya gitu kan. Ada tumor Ustaz di salah satu bagian tubuhnya lah, dia kirimkan laki-laki bapak-bapak gitu, terus tumor tuh memerah gitu kan. Lalu dia konsul ke saya begini, dia bilang, kata dia ini mohonlah ya apa saran nasihat dokter seperti apa, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya ini tumor bla 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 segala macam, terus akhirnya saya coba konsul juga ke beberapa guru-guru saya juga. Terus satu hal yang saya tangkap situ setelah saya mempelajari ilmu tentang penyucian jiwanya
ala-ala modern ini ya, Islam tentunya ada, dan bagaimana itu kaitan sama penyakit itu ternyata pertanyaan saya cuma satu sama dia. Bapak ada masalah nggak dengan pekerjaan Bapak atau keluarga Bapak? Ternyata ada. Jadi dia itu lagi ada masalah sama ibunya, Ustaz. Sama ibu kandungnya. Sama ibu kandungnya. Luka pengasuhan bukan? Bukan, saya belum saya perjelas itu apa, tapi ternyata lagi ada masalah. Saya bilang ya ini nggak bisa diobatin kalau itu belum selesai, saya bilang. Gitu. Jadi emosi itu bukan cuman sekedar kita marah, kita benci, atau seorang itu marah benci, bukan. Tapi ketika ada suatu nilai yang terlanggar di situ, maka di situ akan memunculkan atau bisa berpotensi terkena penyakit. Nilai. Contoh begini, ada satu kasus lagi. Ada seorang yang bekerja di salah satu tempat, lah saya nggak cerita, dia ternyata terkena kanker hati, dan tek dicek ternyata dia bekerja itu pada lingkungan yang dia harus melawan suara hati kebenaran dia, sehingga ternyata itu kalau dirunut dari pemeriksaan kita gitu kan, itu ternyata nyambung bahwa ternyata ini orang memang nilai-nilai kebenaran yang dia rasakan atau dia diyakini itu sebagai nilai kebenaran itu dilanggar terus, Ustaz. Akhirnya jadi kanker. Masya Allah. Sampai kayak begitu kejadiannya. Jadi kalau kita bicara tazkiyatun nafas seperti ini, maka pasti ada solusi tentu dalam Islam kan. Iya. Maka solusinya apa? Kembali ke Al-Quran atau Sunnah. Itu kan bahasa awamnya atau bahasa normatifnya. Tapi bahasa yang saya pakai atau mungkin saya bisa ambil sebagai ibarat kata ini ada anak kunci sama anak kunci, itu adalah hadis Nabi yang Nabi katakan sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Itu salah satunya kuncinya. Jadi levelnya dia dalam menyikapi suatu musibah atau ujian atau ketidaknyamanan dia itu, bagaimana menjadikan itu pada akhirnya menjadi sebentuk rasa syukur dia pada Allah. Itu levelnya. Level yang scale up lah, mungkin dinaikin sedikit. Iya, Masya Allah. Nah jadi ini ternyata nyambung. Katanya suara saya kecil-kecil, saya pindahin aja, Ustaz. Iya. Jadi ternyata itu nyambung. Sudah? Iya. Sudah. Oh, agak ditarik gini. Ya. Oh, berat, Ustaz. Nah, apa sini aja deh. Oh, ya udah. Nanti latihan beban kehidupan. Nah, agak jadi ke depan, Ustaz. Udah ke depan, Ustaz. Saya bantuin, Ustaz. Udah enggak, Ustaz. Enggak apa-apa, Ustaz, daripada jadi penyakit hati, Ustaz. Boleh. Iya, Ustaz. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi saya mau, Ustaz. Kunci sama anak kunci. Jadi kita ajaban amdal mu'minin. Ajaban al-mu'minin. Jadi ternyata bagaimana menjadikan sesuatu, bahkan musibah atau ujian itu sesuatu yang dia bisa terima dengan ikhlas. Kata kuncinya adalah apa? Ikhlas dan berpasrah atau memasrahkan kepada Allah, itu saja sebenarnya. Terima dengan ikhlas dan pasrahkan itu semua sama Allah. Iya. Jadi kayak doa yang Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini, seterusnya gitu. Jadi saya membayangkan kalau seandainya ya ini beban emosi ini semua dikembalikan kepada dua hal tadi ya, iman, ikhlas, dan kepasrahan, dan itu harus diucapkan. Nggak bisa cuman sekedar dengan mengatakan dalam hati saya terima, nggak bisa. Bahkan misalkan gini, Ustaz, diucapkan sambil kita memegang dada, ya Allah bismillah, saya sabar, saya ikhlas gitu. Termasuk kalau ada masalah dengan seseorang, harus dia memaafkan, itu dia ngomong, Ustaz, ya Allah saya maafkan fulan bin fulan karena engkau. Dengan itu harus, sebab apa? Kalau itu seandainya dia nggak kerjakan itu seandainya ada bukan kejadian itu katakanlah puluhan tahun yang lalu, itu tetap record dalam tubuhnya. Tinggal tunggu, jadi ibarat kata tinggal tunggu waktunya itu meledak lah gitu. Jadi misalkan ada seorang nih, si A gitu kan, dia pernah punya dendam sama si B 10 tahun yang lalu. Sekarang si A itu kena penyakit. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau ini penyakit mau diperbaiki, maka emosi tadi harus dibenerin dulu.
Emosi harus dibenahi dulu. Dari sinilah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa semua penyakit fisik itu asal dari penyakit emosi. Itu sekarang saya baru temukan begitu, Ustaz. Iya, insyaallah. Jadi kalau boleh saya ini, Ustaz, saya tuh baru nangkap gini, Ustaz. Setiap larangan di dalam syariat itu kan selalu memiliki implikasi berbagai macam hal. Baik dalam perkara yang makruh atau haram ya, Ustaz. Dalam perkara makruh saja contohnya. Kita ini kan dilarang untuk jangan terlalu begadang malam kalau tidur, karena Rasulullah itu habis isya tidur. Kalau kita paksakan begadang, yang terjadi adalah persentase kemungkinan kita untuk mendapatkan sakit yang berat itu lebih banyak daripada orang yang disiplin habis isya. Dan tidur. itu ada riset yang tentang kanker. Iya, ternyata masya Allah riset. Luar biasa. Itu baru tingkatan makruh, dan itu baru larangan yang sifatnya fisik. Zina, AIDS, ya kan, kemudian penyakit kelamin dan lain sebagainya. Dan itu baru dosa-dosa fisik. Padahal dosa itu kan kata Imam Ibnu Qayyim ada dua, Ustaz. Ada dosa fisik, ada dosa hati. Dan dosa hati itu ternyata, kenapa saya membaca, selalu dosa besar yang dilakukan hati itu jauh lebih besar adabnya daripada dosa fisik. Contoh, riba itu dosa fisik. Dosanya sebagaimana berzina dengan ibu. Tapi melanggar kehormatan orang, dia benci sampai akhirnya dilanggar kehormatan seorang mukmin, dikatakan dengan tuduhan berbagai macam, itu kan hati, Ustaz. Karena dia membenci itu kan pekerjaan hati. Itu dosanya lebih besar daripada dosa riba. Betul. Makanya Masya Allah ya, kalau lah betul, kalau tadi kita ini selalu peduli tentang larangan fisik, tapi kita tidak peduli tentang larangan hati. Padahal larangan hati banyak. Contoh, mendendam. Mendendam ternyata bisa berakibat kepada kanker, kepada tumor. Makanya dalam Islam sampai diletakkan orang yang mampu mengalahkan perasaan dan hatinya mengikuti syariat Allah, pahalanya besar. Betul. Makanya Imam Ibnu Qudamah itu Ustaz berkata, ada 3 amal, salah satu amal la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang ketika nanti ditimbang, hampir-hampir mizan itu tidak kuat memikulnya, Ustaz. Masya Allah. 2 di antara 3 itu amalan hati. 1, memaafkan orang yang mendolimi dia dan tetap berbuat baik. Faman afa wa aslaha fajruh. Dan kita kemarin telepon-teleponan ya, Ustaz. Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya Masya Allah, salah satu di antara pilar kehidupan kesehatan itu adalah ketika kita selalu harus siap untuk memaafkan. Dan ternyata agama memberikan motivasi. Makanya nanti orang yang memaafkan orang yang mendolimi dan tetap berbuat baik dikumpulkan pada satu tempat dan diberikan hadiahnya langsung oleh Allah, Ustaz. Tidak melalui malaikat. Saking beratnya pahala itu dikandung, Masya Allah. Pahala memaafkan dan berbuat baik, Ustaz. Bukan hanya memaafkan, Masya Allah. Yang kedua sabar. Sabar kan amalan hati, Ustaz. Baru yang ketiga amalan Ramadan fisiknya. Nah, 2 dari 3 itulah ternyata amalan hati. Makanya Masya Allah ya, saya ini sekaligus pula untuk menjadikan kita lebih awareness terhadap masalah hati kita ya, Ustaz ya. Karena banyak di antara kita tuh kalau sudah bicara sunnah itu ya bicaranya tentang dohir-dohirnya, ya tentang jenggotnya, tentang bagaimana pakaian kita yang di atas mata kaki. Walaupun itu tetap kita lakukan ya, Ustaz. Tapi ada yang lebih penting bagaimana menjaga hati. Kan itu. sudah ada hadisnya juga itu. Apa itu? Yang Allah tidak, innallaha la yansurukum. Iya, ila yang duru ila asatikum wala suwarikum walaki yang duru ila qulubikum. Masya Allah. Jadi termasuk itu hal yang kemudian kita dapati. Makanya Masya Allah Ustaz, berarti betul kalau para ulama salaf itu kalau mereka mau tidur Ustaz, mereka itu berdialog dengan hatinya. Ustaz mengerti di antara yang kita dapatkan dalam satu riwayat itu, ternyata para sahabat itu kalau sebelum tidur, salah satunya itu mereka memaafkan siapapun yang mendolimi mereka pada itu. Bahkan kemudian ada namanya Abu Dhamdham, walaupun hadisnya terdapat perselisihan di antara para ulama. Abu Dhamdham ini salah satu orang yang ketika dia tidak mampu infak dengan hartanya, infak itu dengan hatinya. Infak dengan hati. Ana maafin orang yang dolimin saya. Masya Allah. Dan aku jadikan itu infak terbaik saya kepada mereka. Masya Allah. Ya. Dan itu tadi cerita dari hadis Ibnu Qudamah itu aja nggak bisa dinilai ya. Bahkan sampai malaikat itu nggak tahu berapa harus ngasih pahala saat dia memaafkan itu ya. Betul, Masya Allah ya Ustaz. Jadi Masya Allah ya. Dan ya secara fisik tadi Ustaz itu saya pribadi ngelihat orang-orang kayak begitu ya. Maksudnya orang yang menyimpan apa ya, sesuatu emosi yang tidak tersalurkan. Dan ini memang subhanallah ya. Secara ilmu atau secara saintifik juga, seorang ibu yang sedang mengandung misalkan, ibu itu
dalam proses mengandung anak tadi itu sedih terus, atau mungkin ada emosi yang terus menerus dia rasakan berlebihan, maka imunitas anak itu akan lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pas mengandung. iya pas mengandung. Jadi pas mengandung tuh emang disuruhnya apa? Jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngomong, banyak zikir seperti Maryam. Iya ya. Suruh diem. Benar, Masya Allah ya. Suruh diem. Suruh diem. Diam aja. Puasa kan? Iya, Puasa bicara. kenapa? Gini Ustaz. Nggak usah panjang-panjang nih gitu. Misalnya kita membuka ini secara saintifik atau apa, gampang aja. Ada orang pinggir jalan, dan ini ternyata saya baca dalam kisah-kisah termasuk Sifatus Shahwah segala macam itu tuh, banyak orang ulama zaman dulu tuh yang mereka kadang-kadang cuma terlintas sedikit di hati mereka, itu akhirnya Allah kurangi nikmat yang lain. Orang itu jangan-jangan tuh. Iya. Itu terlintas ya, belum terucap, apalagi terucap. Wah, saya ingat makhluk itu. Iya, Apalagi terucap. Contoh mungkin ada orang pinggir jalan gitu kan. Ya dengan suatu penampilan atau apapun yang mungkin kita, atau mungkin sikap yang kita nggak suka atau apa gitu kan, misalkan yang minta-minta gitu kan, itu kan potensi besar untuk menimbulkan dosa untuk diri kita. Iya kan? Iya. Maksudnya gimana? Ini orang masih sehat minta-minta. Masya Allah. Iya kan, dosa kan terucap, udah dosa ininya keluar, ini pun kena, hatinya kan kena. Masya Allah. Dan itu bayangkan kalau seandainya di saat era kita sekarang seperti ini, itu kita nggak hati-hati betul, itu banyak sekali potensi itu. Dan itu kalau dalam ilmu epigenetik atau genetika itu ya akan direkam oleh sang bayi. Jadi sekarang ini kita antum ya, kita dan teman-teman yang menyaksikan video ini tuh, kita juga hasil dari emosi orang tua kita di saat mereka mengasuh kita di zaman dulu. Kita tuh hasilnya. Jadi sekarang misalkan ada orang waktu misalkan ada seorang anak diperlakukan tidak adil, atau mungkin diperlakukan dengan segala macam beban-beban emosi yang berlebihan itu, maka anak itu akan merekam itu. Nah, itu yang pernah saya tulis itu, nanti orang tua terus membayar. Orang tua mungkin yang misalkan dia menitipkan anaknya waktu anak itu masih kecil dan anak itu nggak terima, maka nanti ketika orang tua itu sudah tua, anak itu pun akan menitipkan dia. Itu udah kayak begitu. Pertanyaannya, apa itu bisa dicegah? Bisa. Dengan cara apa? Iman. Konkretnya gimana? Anak itu diberi kepahaman tentang bagaimana dia bisa mendapatkan pahala dengan mengurus orang tua, meskipun dulu dia diperlakukan oleh orang tuanya begitu, Pak Ustaz. Kebayang nggak? Jadi misalkan dulu dia diperlakukan misalkan dialih asuhkan misalkan oleh orang tuanya ke orang lain, misalkan saudara atau apapun, dengan alasan apapun, dan dia nggak terima. Nanti ketika masa dia sudah menikah atau apapun, dia akan perlakukan hal yang sama ke orang tuanya, karena jejak itu atau tabungan emosi itu sudah didapatkan dulu oleh si anak tadi. Artinya dia akan memperlakukan yang sama ke orang tuanya, untuk orang tuanya dititipkan ke panti jompo. Nah gitu loh. Pertanyaannya, apa yang membuat anak ini tidak melakukan itu? Jawabannya apa? Iman. Ajarkan dia tentang birrul walidain, bagaimana pahalanya mengurus orang tua, bagaimana besarnya doa orang tua, dan pintu-pintu surga itu terbuka dengan doa orang tua. Itu kalau anak yang tidak paham, maka dia akan melakukan hal yang sama. Nah sekarang juga berkaitan dengan tadi, maaf tadi, kalau orang nggak ngerti hadis tadi, tidak bakal gue maafin tuh orang. Tapi kalau dia sudah ngerti hadisnya, kenapa dipendam? Toh yang akan rugi kamu sendiri gitu loh. Gitu loh. Jadi di sini saya melihat kaitan antara ruh, hati, jiwa seseorang dengan raga itu sangat-sangat kuat dalam Islam. Ya. Bahkan saya pernah, dan kita tahu ya, bahwa
lemahnya iman itu juga bisa disebabkan oleh asbab suatu hal yang berupa fisik. Ya, misalkan makan berlebihan, kan bisa lemah iman kata Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian juga asbab yang sifatnya di sini, dia nggak terima, dia nggak merasakan manisnya dan lezatnya iman itu, kan akhirnya dia sendiri jadi ilmu yang dia pelajarin itu atau kajian-kajian yang dia dapatkan itu akhirnya nggak menjadi solusi bagi kehidupannya. Nah, jadi akar dari semua ini tadi sebenarnya bagaimana iman itu, ikhlas itu, pasrah itu, tawakal itu betul-betul menghujam dalam diri seseorang. Jadi kalau kita ya iseng-iseng nanti Ustaz, main-main ke rumah sakit jiwa itu kalau di trace orang-orang yang maaf ya Allah kasih amanah katakanlah ujian sakit jiwa seperti itu pasti ada urusan dengan emosi yang melatar belakangi sampai terjadinya itu. Contoh lagi satu, ini real, yang saya ceritakan ini real case gitu ya. Saya pernah mendapatkan seorang anak gitu kan. Lalu anak Edi saya konsulkan juga ke salah satu guru saya juga. Lalu subhanallah, anak itu sekarang tuh sudah tidak normal, ya Ustaz, tidak normal. Dan normalnya apa? Sudah seperti sudah kayak schizofren. Schizofren itu apa Ustaz? Gila. Oh, Kayak gila. Ternyata umur berapa Ustaz? Udah gede Ustaz, udah SMA. Jadi tapi nggak bisa sekolah lagi. Ya semoga Allah sembuhkan beliau tentunya, kita doakan. Jadi ternyata anak ini ketika dirunut dari masa kehamilannya, masa pengasuhannya yang pertama adalah anak itu sebenarnya lebih memilih untuk dekat dan diasuh ibunya. Kecenderungan jiwanya dia memilih untuk diasuh oleh ibunya, gitu. Tapi ayahnya mengambil dia, memaksa dia untuk diasuh. Kebetulan saat itu memang rumah tangganya lagi kurang harmonis gitu kan. Anak itu mau nggak mau nurut sama bapaknya. Padahal dia nggak terima, jiwa dia nggak terima. Dan ternyata itu juga dimulai saat si anak itu masih dalam kandungan ibunya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena ternyata ya beban-beban emosi yang dirasakan ibunya dalam pekerjaan tadi juga dirasakan oleh anak tadi. Sudah paket udah komplit. Waktu dalam kandungan ada, emosi yang terblokir atau jiwa dia yang terperangkap lah gitu kan. Waktu dalam pengasuhan juga ada. Momennya tinggal tunggu titik di mana akhirnya itu pecah. Akhirnya anak itu ya subhanallah ya sudah ada perbaikan sekarang, tapi ya tidak seperti anak normal. Awalnya malah ketawa-ketawa gitu-gitu. Coba bayangkan itu. Dan itu berapa banyak generasi kayak begitu. Makanya kalau mengutip beberapa kalimat-kalimat beberapa ustadz gitu kan, misalkan ibu pulanglah ke rumah gitu, gitu kan kalimatnya Ustaz Budiasari. Sudah pulanglah ke rumah, Bapak kita nitipkan anak kita. Moga-moga kita lulus. Ya itu kan, ibu pulanglah ke rumah. Kemudian bapak itu tidak cukup cuma sekedar pagi pulang, pagi pergi, pulangnya malam untuk mencari nafkah. Bapak harus jadi teladan, karena itu kan terekam semua. Makanya saya sekarang hati-hati banget dengan anak ya. Hati-hati banget, apalagi setelah saya mendalami ilmu ini saya ngerti udah bisa nih kayak begini. Jadi anak yang tidak nerima orang tuanya, termasuk maaf ya ustadz-ustadz yang sering keluar. Kalau anak tuh nggak terima, jiwa dia nggak terima, itu akan jadi masalah nanti. Tinggal tunggu waktunya aja. Nggak terima, entah itu orang tuanya kerja, entah itu orang tuanya dakwah. Kalaupun dakwah harus disampaikan, harus komunikasi. Harus komunikasi. Ini Abi kemana aja nggak balik. Tapi kayak betul urusan kejiwaan, dan itu efeknya nanti berhilirnya katakanlah muaranya itu nanti ke penyakit. Memang faktor ayah itu kalau kita mau evaluasi Ustaz ya, yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri sang raja itu kan ayahnya bukan ibunya. Laula an ra'a burhana rabbih. Yang dilihat kalaulah bukan dia melihat tanda Robnya, maka pasti akan melakukan kemungkaran itu. Para ahli tafsir itu berkata sebagian
Yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu ya bapaknya itu, Ustaz. Kenapa Makanya- bapaknya Ustaz? Karena yang paling kuat pendidikan dan karakter itu memang seorang ayah. Makanya tadi saya bilang, tadi nggak cukup cuman pergi pagi pulang malam untuk cari nafkah. Bapak harus jadi teladan. Betul. Nggak cukup cuman sekedar cari nafkah. Apalagi di era kayak sekarang. Di era kayak sekarang. Makanya saya sendiri akhirnya anak saya yang pertama itu kan, anak saya yang pertama, saya jujur-jujur aja Ustaz. Itu kan dulu waktu awal-awal beliau dia lahir itu kan banyak saya keluar itu. Nah saya sekarang mau make up mengganti itu. Masya Allah. Untuk dengan cara apa? Sekarang dia sudah lulus SMP lah, atau level SMP gitu. SMA gini kita di rumah aja, dia di rumah aja. Ya tetap sekolahnya nanti tetap bisa pulang, nggak saya masukkan ke pondok. Supaya apa? Supaya kasih sayang betul-betul dirasakan penuh. Masya Allah. Setelah tahu ilmu ini, karena apa? Nanti ini kalau saya nggak kerjakan ini akan jadi masalah buat dia. Suatu hari kelak, tinggal tunggu waktunya. Gitu. Jadi orang tua yang kita punya beban, atau mungkin orang tua yang punya katakanlah titipan kesalahan ke anak dia masa dulu, terus solusinya apa? Ini kita pertanyakan. Ya taubat, minta ampun sama Allah. Yang pertama itu, lalu perbaiki. Dengan cara apa? Kata satunya komunikasi gitu ya. Gitu. Dan saling memaafkan. Jadi orang tua juga jangan merasa ya Selalu benar. Selalu benar. Kita apalagi orang tua di era kayak sekarang. Zaman dulu sama saya mungkin tidak tahu Ustaz Umar ya, maksudnya. Zaman saya dulu saya ngaji salah pukul pakai rotan. Ya. Dan itu ternyata ada dalam Islam kan, kita tahu kan. Dan itu saya tidak ada dendam apapun. Saya itu mau rotan, mau sapu lidi, sama bahkan sapu beneran, udah pernah saya rasakan zaman dulu. Mungkin itu membuat badan saya besar. Mungkin. Oh gitu, Ustaz. Ya. Mungkin. Berarti saya jarang dipukul. Enggak lah itu maksudnya. Tapi tidak ada dendam satupun apapun yang saya rasakan. Nggak pernah itu kita nggak punya ada. dendam. Karena apa? Nggak ada pembanding juga saat itu. Iya. Gitu Ustaz. Nah zaman sekarang kan orang dikit-dikit bisa lihat handphone. Iya. Gitu. Dan banyak memandang itu termasuk salah satu di antara banyak penyakit, Ustaz. Ya. Jadi saya tuh boleh nambahin sedikit, Ustaz ya. Banyak juga nggak apa-apa. Kan kita lagi berusaha anak kita keterima bareng-bareng. Jadi saya itu teringat tadi yang saya ini lihat bahwasanya antum tadi sampaikan kalau kita baru mikir belum terucap ya sudah bisa mendapatkan hukuman. Saya itu teringat seorang salaf namanya Makhul, Ustaz rahimahullahu taala. Beliau itu pernah sholat, Ustaz. Beliau pernah sholat. Kemudian di sampingnya itu ada yang nangis siang hari, kalau tidak salah duhur atau asar di masjid Jami'. Kemudian dia nangis. Makhul berkata, agak pecah konsentrasi khusyuknya. Nangis siang-siang. Nangis itu tengah malam. Dia berucap dalam hati. Dalam hati, Ustaz. Dalam hati doang. Nangis kok tengah pagi siang-siang kayak gini. Nangis tuh kok tengah malam gitu. Akhirnya kemudian selesai, nggak diucapkan, Ustaz, nggak ditulis, apalagi komen kan nggak dia. Dia betul-betul dia kemudian nanya di dalam hati. Pulang, Ustaz. Makhul rahimahullahu taala ini ahli hikmah luar biasa. Pulang dia malam setelah itu, malam pertama setelah itu dia nggak bisa nangis, Ustaz. Di tahajudnya. Di tahajudnya. Subhanallah. Tapi dia nggak ngerti kalau penyebabnya itu. Dia coba pikir, kenapa ya kok saya nggak bisa nangis? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Nggak ketemu-ketemu, Ustaz. Setiap habis tahajud dia selalu gelisah, tapi nggak bisa nangis. Sampai dipukul-pukulin ini, nggak nangis-nangis, Ustaz. Padahal biasanya dia mudah untuk nangis. 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan. Baru Allah ngelihat kesungguhannya ketika dia mencari penyebabnya. Kenapa nggak bisa nangis? Baru ketemu, Ustaz. Ya Allah, saya pernah seudon sama orang yang sholat di samping saya. Ternyata saya itu kemudian mengatakan, orang ini riak. Mungkin itu yang menyebabkan air mataku tidak bisa jatuh dan tidak bisa lembut. Paginya dia cari kembali orang tersebut, Ustaz. Dia menyibak di antara ratusan orang yang sholat di masjid Jami'. Ketemu, Ustaz. Ketemu, kemudian beliau peluk. Dia minta maaf. Saya pernah seudon sama antum dalam hati saya. Maka orang tersebut mengatakan, iya saya maafkan, tidak apa-apa. Malamnya nangis seakan-akan itu air mata 1 bulan yang nggak keluar. Masya Allah ya. Paling susah jaga hati, Ustaz. Masya Allah ya. Makanya sampai Hasan Al Basri itu sampai saya tuh mencari gitu.
Hasan al-Basri itu ternyata kalau dia keluar dari rumahnya, dia memiliki perkataan hikmah emas yang luar biasa. Golden quotes-nya itu apa? Kalau dia melihat orang yang lebih tua daripada beliau, contohnya saya lihat antum, ya kan? Maka Saya maafkan Ustaz. iya, nggak usah ngomong juga Ustaz. Emang Nanti iya. jadinya ria. Iya karena lebih tua gitu ya. Oh baiklah. Maka Masya Allah ya. Dia kalau ketemu sama orang tua itu dia berkata, huwa khairum minni sabaqani bil hasanat. Dia lebih baik daripada saya. Diomongin ya Ustaz. Karena dia telah mendahului saya, lahirnya lebih dulu dalam kebaikan. Dan ketika dia ketemu dengan orang muda, Dia mengatakan, huwa khairum minni sabaqtuhu bil ma'asi. Dia lebih baik daripada saya karena saya telah mendahului dia dalam kemaksiatan. Ternyata itu, saya tuh mencoba cari referensinya Ustaz. Ternyata bukan dipikir dalam hati, diomongin. Dia nyampein. Jadi klop dengan masalah. Makanya tidak mungkin masalah psikis itu tidak dibahas dalam Islam dan tidak dibahas sama generasi-generasi terbaik umat ini, kan nggak mungkin ya Ustaz ya. Dan itulah salah satu di antara putusnya referensi kita kan. Psikolog itu sebenarnya ambilin dari Islam kan Ustaz. saya pernah tulis nggak salah kitab dari dokter siapa itu ya? Al-Baghi, Masalihul Anfus wal Abdan. Iya. Makanya ada tibul kulub, tibul ruhani kan gitu kan. Jadi ada tibul jasad gitu kan. Jadi ada pengobatan hati, pengobatan ruh, pengobatan jasad gitu loh. Karena emang 3 hal tuh atau hal-hal begitu nggak bisa dipisahkan. Dan sebentar Ustaz. Saya lagi belajar melihat antum selalu dalam kebaikan Ustaz. Ya Allah. Kita amalin mulai sedikit-sedikit. Amin. Insya Allah. Banyak salahnya saya Ustaz. Insya Allah. Enggak, saya lebih banyak Ustaz. Banyak saya Ustaz. Saya Ini juga nggak tahu kita kenapa. Nah itu jiwa itu al-arwahu junudu mujannada. betul. Man ta'arafa min ha'tarafa. Coba jiwanya ketemu biru sama biru. Padahal ini hijau ya Ustaz. Kalau di tempat saya nggak hijau Ustaz. Berarti nggak ketemu ilmu Karena saya nggak punya tim. Ya, gitu saya maafkan Ustaz. Iya, saya nggak minta Ustaz. Kan saya nggak salah Ustaz. Jadi itu dalam konteks iman pun kan memang harus dilafazkan. Iya. Iya kan? Iya, Nggak betul. bisa orang masuk Islam cuman sekedar saya meyakini dalam hati, nggak bisa. Harus ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah kan gitu kan. Sama juga dengan begini. Jadi kalau Anda teman-teman sekalian ya yang kita punya masalah tertentu pada orang lain, kita ya harus sampaikan. Harus diomongin. Harus diomongin, harus dilafazkan. Makanya kita diperintahkan Nabi untuk kalau kita senang cinta sama seseorang karena Allah kan harus diomongin. Wahibbuka fillah. Buka fillah Ustaz. Ahabbaka alladhi ahbabtani fillah, insyaallah. Gitu dan orang-orang yang satu, kalau bahasa saya itu satu chemistry, satu formula, jiwanya, hati akan ketemu dengan sendirinya. Masya Allah. Nggak usah diituin, nggak usah di setting Dan direkayasa. itu. Iya, Masya Allah. Coba waktu kita pertama kali kan belum pernah ketemu antum. Iya, di Jogja. Ustaz. Jogja, waktu di Jogja tuh kayak apa coba? Kita udah kayak lama nggak ketemu gitu kan. Iya, Ustaz. Nangisnya bareng-bareng. Nangis pula bareng-bareng. Nggak malu kita. Nggak malu, ngapain malu nangis? Kan nanti jadi kayak makhul Ustaz. Oh, amin. Ya mudah-mudahan tidak ada yang ngomong nih. Nggak ngomong itu? Maafin Ustaz. Dimaafkan ya. Komen-komen yang itu Badan rambu hati rintu. Masya Allah. Tahu kan edisi apa? Antum lahirnya 70 ya Ustaz ya. Ya, berarti beliau lebih baik daripada saya kan. Antum kayaknya Kamen Rider lah ya. Edisi Kamen Rider. Mungkin ngomong apa sih Ustaz? Ngomong biar senang-senang jiwa kita. Masya Allah, Ya, jadi yang punya salah atau mungkin punya perasaan atau emosi yang terblokir ya dengan orang lain, lepaskan. Ayo kita coba Ustaz, kita maafin orang-orang yang komen. Mungkin ngelihat kita, mungkin ada yang gak suka. Ya Ustaz ya. Apalagi saya. Banyak banget Ustaz. Salah mulu. Gak ada benernya Jadul Akbar. Iya Masya Allah. Kan kita harus maafin. Saya maafin Ustaz. Diomongin atau enggak? Diomongin Ustaz. Dari Anton. Antum lah, antum. Ini titip doa sama antum. Antum kan lebih muda, lebih banyak pahalanya. Antum lebih tua, hikmahnya lebih banyak Ustaz. Mangga Ustaz. Kita moga-moga Allah jadikan orang-orang yang berprasangka buruk kepada kita, dijadikan hati mereka lebih baik daripada hati kita. Dan kita dipertemukan dengan beliau-beliau dalam kebaikan dan dijadikan setan yang memisahkan kita
tidak berdaya untuk menjadikan kita berjauhan kecuali Allah yang mendekatkan kembali. Amin. Amin insyaallah. Dimaafin Ustaz. Udah, saya maafin semua. Lega Ustaz ya. Lega banget. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau kita main internet tuh di refresh. Ya, insyaallah. Jadi hati itu butuh di refresh. Kita Kalau- maafin Ustaz. Maafin. Mau Karena diapain? mereka kan belum kenal kita. Ustaz. Iyalah, betul lah Ustaz. Kadang orang itu banyak komen karena al insanu atuwun majahila. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui Ustaz. Karena dia mungkin nggak kenal seorang Ustaz Zaidul, masya Allah. Akhirnya mereka memusuhi antum. Gitu. Itu yang dia bilang fokus bro. Baiklah. Masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi masya Allah nih Ustaz. Sebenarnya kayaknya perlu dibikin serialnya nih. Semoga Masya Allah Allah. izinkan ya bahwa jadi sebelum kita benerin raga tuh, ini emosi dibenerin dulu nih. Betul. Jadi nanti perlu ditrace ya, perlu dilacak kira-kira nih masalahnya kejiwaannya kita lah mungkin ya. Teman-teman menyaksikan acara ini itu dulunya apa gitu kan. Dulunya apa dan itu harus diselesaikan. Misalkan ada tadi ya ada nilai-nilai kebenaran yang terlanggar. Bahkan maaf ya, kalau Anda bekerja pada suatu tempat misalkan ya teman-teman bekerja pada satu tempat yang di situ ada nilai kebenaran yang harus Anda langgar tiap hari, ya misalkan begitu, tinggal tunggu waktunya itu jadi penyakit. Tinggal tunggu waktunya. Pilihannya apa? Ya keluar. Apalagi kalau sudah tahu ilmunya misalkan. Iya. Ya, lebih baik keluar karena apa? Ya biaya penyakitnya akan jauh lebih besar nanti. Ya daripada bertahan di situ untuk sekedar gaji yang tidak seberapa. Nah, itu banyak sekarang kayak begitu Ustaz. Dan saya temukan banyak orang kayak begini, jadi ngapain gitu loh. Nyusahin hati, nyusahin jiwa dan akhirnya iman pun jadi lemah. Nah, gitu. Karena mungkin kita ini kadang-kadang karena kurang kholwat Ustaz untuk merenung. Iya. Itu yang menjadi masalah kita juga. Bahkan mungkin masalahnya banyak Ustadz juga kan. Kurang merenung. Padahal Rasulullah itu sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, disuruh merenung dulu kan, disuruh takhannus dulu. Iya. Beliau itu kan menaikkan grade-nya dari baik menjadi benar. Benar. Sebelum beliau umur 40, beliau itu baik. Tapi ketika akan menjadi Rasul, maka beliau naik grade-nya menjadi benar. Bridgingnya ternyata dengan takhannus. Saya tuh mikir gini Ustaz, lagi membayangkan ya. Ini belum saya amalin ya Ustaz, tapi kok kelihatannya saya pingin gitu. Jadi kalau kita pagi gitu ya Ustaz ya, pagi gitu kita sadar dulu, saya hari ini dapat rezeki nggak untuk makan hari ini? Saya hari ini sehat nggak? Keluarga saya aman nggak? Iya. Berarti saya sudah mendapatkan dunia dan isinya. Ya. Masuk kamar mandi, jangan langsung autopilot masuk kamar mandi. Pikir, di dalamnya ada setan jantan, setan betina. Tidak usah lama-lama. Bismillah masuk. Keluar lagi. Mau buka pintu orang, mau buka pintu rumah gitu, sadar dulu. Ya Allah nanti akan lihat orang yang lebih tua, lebih muda. Siapapun mereka lebih baik daripada saya. Ya. Mungkin itu kalau Masya Allah, mungkin kalau kita selalu hadirkan itu di setiap kita melangkah, besar kali pengaruhnya kali Ustadz ya. Ana belum pernah melakukan, tapi dari pembicaraan kita ini tuh Masya Allah saya jadi tertarik gitu. Pemaknaan dengan keimanan. Ya betul Ustadz. Pemaknaan dengan keimanan. Jadi bahasanya mungkin tadi ketika hendak melakukan sesuatu itu ya dipikir dulu. Dipikir dulu dengan apa standar keimanan itu yang tadi yang saya sampaikan tadi. Ya polanya kayak begitu. Jadi hidupnya itu penuh makna, penuh hikmah. Ya kayak saya bilang itu sebenarnya kalau ya bercermin dari kisah-kisah para salafus soleh juga kan mereka orang yang ketika ada api aja bisa nangis, ngelihat api bisa nangis. Masya Allah ya. Api aja bisa sebab keimanan Ustadz. Bisa loh. Nggak perlu lihat YouTube kan? Nggak perlu. Dilihat sekitar gitu kan. Saya pernah bilang gitu kan. Kan inna fi khalqis samawati wal ardi la fil laili wan nahari wa ayatil liulil albab. Suruh mikir liulil albab kan gitu. Tumbuhan misalkan. Saya sering bilang gitu kan. Kenapa zakatnya petani itu paling gede? Kenapa zakatnya petani paling gede? Paling besar kan? Ya, betul. Kenapa? Enggak banyak kontribusinya. Dia cuma punya bibit, dia gali tanah, dia masukkan, dia tutup, dia siram. Siapa yang tumbuhkan bijinya, akarnya, batangnya, pohonnya, buahnya? Masya Allah. Betul kan? Betul. Kontribusi dia dalam proses itu kan sedikit sekali. Jadi Allah minta lebih, tanda kutip, dari zakat. Masya Allah. Jadi ini belum cerita tentang
ketika dia nanam suatu buah gitu kan, tanaman buah gitu kan, dia nggak tahu nih buah bakal manis kah, asin kah, asam kah, atau apa. Nah, Allah yang lebih tahu. Makanya benar waktu saya pernah cerita di Instagram juga, waktu saya beli buah di salah satu tempat gitu kan, rambutan atau apa, saya tanya, bang ini rambutan manis nggak? Allahualam, saya nggak tahu. Hanya Allah yang tahu nih buah manis atau tidak. Jawabannya gitu Ustaz. Masya Allah. Soleh bener ini si abang. Masya Allah. Jawabannya gitu. Iya. Iya, saya ingat banget. Hanya Allah yang tahu. Bener sih. Benar sih. Bener. Ya di luar mungkin cerita teknologi sekarang kan macam-macam tuh dari sisi pertanian. Padahal itu kan masalah yang tampaknya sepele ya. Sepele. Ustaz? Jawaban gitu ya. Nah kan sebenarnya kalau saya ngelihat pohon saja itu subhanallah Ustaz, Masya Allah. Saya pernah ada satu ibu-ibu yang dia ngerangkum tulisan saya di Instagram. 3.400an itu dia rangkum. Oh gitu. Saya pernah tanya, dia orang Gorontalo, saya lupa nama ibu itu. Terus apa yang ibu dapatkan? Saya nangis dok di akhir, saya nulis ini, dia bilang. Kenapa nangis? Saya bilang, ternyata Allah tuh begitu luar biasa, begitu sayang, begitu rahman, begitu macam-macam lah. Yang dia dapatkan di situ malah justru apa yang dokter sampaikan, Masya Allah dia bilang itu yang justru malah membuat kita makin dekat dengan Allah dari apa yang dia ciptakan di atas bumi ini gitu kan. Ya kan nggak kebetulan banget lah Allah ciptakan jahe, rempah rimpang di Indonesia gitu kan, nggak di Saudi sana kan. Pasti ada maksudnya di situ. Masya Allah. Kalau menurut antum apa Ustaz itu Ustaz? Kenapa Ya nggak sesuai ditumbuh? dengan iklim Ustaz. Iklim. Jadi kondisi suatu tempat itu disesuaikan dengan tanaman yang memang cocok di situ. Kalau kita bicara rempah rimpang, jahe, kunyit segala macam kan memang nggak cocok tumbuh di lahan panas kayak di Saudi sana. Di sana yang cocoknya kurma. Tapi kurma itu Allah bekali dengan superfood. Memang orang-orang barat kan nyebutin superfood karena memang glukosanya apa segala macam kan. Kurma itu Ustaz. Komplit banget pada kurma. Jadi barat kata mah nggak heran Nabi SAW 1 bulan tuh pernah cuman makan kurma sama air putih. Nah itu salah satu bentuk detox yang terbaik kalau mau nyobain Ustaz. 1 bulan. 1 bulan. Nanti baca hadisnya ada tuh. Nabi cuman makan kurma sama air putih. Bertahan 1 hari. Wah dia makan kurma sama air putih. Tiba-tiba bubur ayam lewat. Ketoprak lewat. Antum cerita saya atau antum sendiri Ustaz? Ini Fulan. Aduh. Nah, gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi antum aja Masya Allah kan yang sudah sudah mengikuti lah ya. Apa-apa yang mungkin saya sampaikan itu kan sedikit banyak kan merasakan kan. Iya. Dan itu hubungannya nanti sama apa Ustaz? Jadi makanan itu mempengaruhi kejiwaan. Katanya antum kalau makan gorengan jadinya baperan gitu ya Ustaz ya? Iya. Karena kalau terus-terus ya, terus-terusan. Karena memang perut kita kan sumber produksi hormon kebahagiaan. Itu kan di perut. Jadi kalau perutnya dikasih maaf gorengan terus gitu kan, mau bahan bakar, mau bangun apa hormonnya? Jangan lihat saya Ustaz. Mau bangun apa hormonnya gitu. Saya udah nggak makan gorengan. Gitu. Masya Allah. Aja gitu ya. Antum udah nggak ngelihat wajah Oh saya. iya, Masya Allah, glowing Ustaz. Karena di bawah lampu. Gitu. Masya Allah. Jadi mungkin ini boleh kita ceritain nggak Ustaz? Masya Allah saya teracuni dalam tanda kutip kebaikan oleh beliau ketika berkunjung ke rumahnya beliau, ditantang oleh beliau yaitu 7 day challenge ya untuk 7 days challenge. Yes, enggak makan roti, enggak makan gandum, gula, minyak, nasi, glukosa, ya Ustaz ya. Dan alhamdulillah bisa bertahan sampai hampir 2 pekan walaupun kemarin chatting ya Ustaz ya. Nggak apa-apa. Kan. Dimaafkan Ustaz. Masya Allah. Antum mau memaafkan diri sendiri. Iya. Berarti saya harus berdamai dengan diri sendiri Ustaz. Masya Allah. Berdamai dengan diri sendiri. Ada apa sih dengan antum Ustaz? Tapi Masya Allah Ustaz, ke hari ini tuh istri saya masak nasi jagung nasi ya Ustaz apa? Sorghum. Sorghum. Oh, sorghum. Masya Allah, sorghum. Ya. Sorghum. Sorghum atau sorghum Ustaz? Kalau shogun itu yang Jepang. Sorghum. Itu yang mahal Ustaz. Ketahuan edisinya. Sorghum. Ini yang makan gorengan tampaknya beliau deh bukan saya. Iya tapi Masya Allah. Sorghum, ya. Iya. Jadi luar biasa itu Ustaz ya. Jadi tapi saya tetap pakai sambal. Tunggu apa Mas? Nah sambalnya kan sudah pernah saya ajarkan juga cara bikinnya. Yang saya lagi favorit itu saya pernah makan ke rumahnya beliau, bukan makan, astagfirullah. Saya ziarah ke rumahnya beliau dibuatin
pepaya dicampur dengan jeruk, dicampur dengan garam Hindi ya, Ustaz? Ya, garam Hindi. Enggak, Ustaz. Itu khusus Hindi. Enggak, Ustaz. Antum kayaknya kurang air deh. Nah itu Ustaz. Jadi itu resepnya sederhana. Enak Maksudnya banget kan itu, harus pepaya, dicoba. Pepaya. Tapi jangan di blender. Nanti Iya. teman-teman bisa cobain tuh ya. Saya enggak di blender, Ustaz. Bukan pepaya di blender. Bukan di blender. Pepaya jangan di Dicecek. blender. Oh, jangan di Dicecek blender. gitu kan. Iya, dicecek, Dimasukin ya. dalam gelas, aduk-aduk itu aja. Lalu tambahkan jeruk nipis, tambahkan madu sedikit, tambahkan Ya. garam mineral sedikit. Iya, iya. Itu kan? Iya. Dan itu saya lupa moto wajah Ustadz waktu makan itu. Kenapa, Ustaz? Berseri-seri. Seakan-akan Asal hati-hati jadi penyakit hati, Ustaz. bukan, enggak. Itu bahagia banget Ustadz. Oh gitu ya, Ustaz. Oh iya, dan ini bukan penyakit hati ini. Ya, bahagia banget gitu kan. Saya lihat ini, masya Allah, takjub gitu. Iya. Kayak nggak pernah ngerasakan taste itu. Iya, betul. Itu saya bilang. Jadi kalau orang makan, ya maaf ya makan nasi goreng biasa kan makan biasa. Iya, betul, Ustaz. Jangan lihat saya, mereka Oh, Ustaz. iya. Saya kan. Belum dibuat ini. Tapi mereka lebih baik daripada kita, Ustaz. Insya Allah. Walaupun makanan kita lebih sehat. Nah, gitu kan. Jadi kan itu aja mood langsung berubah kan. Iya, Ustaz. Langsung berubah loh. Makanya ada istilah good food is good mood. Itu benar. Good food is Good mood. Good Jadi makanan yang bagus itu bisa memberikan mood yang bagus juga. Jadi kalau ada orang ya guyonan saya gitu kan yang baperan terus ajakin makan sayur sama buah lebih banyak. Ya, atau mungkin minum madu kan. Pokoknya makan yang masih tinggi vitamin, mineral, seratnya gitu. Masya Allah. Jadi itu hubungan sama kejiwaan juga. Iya. Nah kalau dia sudah makannya nggak benar, nontonan pun nggak benar, bawaannya tuh gitu. Tontonan nggak benar, nyari orang yang nggak benar juga, yang mensupport semua keinginan atau hawa nafsunya tadi. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Saya pengen nyampaikan ke santri-santri nih, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz ya? Santri-santri, dengerin, jangan pura-pura nggak dengerin. Wahai kalian semua. Salah satu di antara quote terindah yang pernah saya dengarkan dari Ustaz Zaidul itu bukan masalah ninggalin gorengan, itu sih biasa. Ya. Tapi salah satu quote yang paling indah yang saya dengarkan, nggak ngerti ya Ustaz, saya itu masuk ke hati saya, Ustaz. Mungkin saya, Masya Allah ya, berprasangka baik bahwasanya itu datang dari hati akhirnya sampai ke hati. Yaitu ketika beliau mengatakan, kalaulah tubuh ini bisa kita kembalikan kepada Allah dalam kondisi sehat, kenapa harus kita kembalikan tubuh ini kepada Allah dalam kondisi sakit? Aduh, Masya Allah. Kecuali sakitnya memang takdir ya Ustaz ya. Ya. Ya, tapi pasti Allah akan menilai beda. Mengembalikan titipan dalam kondisi yang baik itu jauh lebih dicintai oleh pemiliknya daripada mengembalikan titipan dalam kondisi sudah tidak sebagaimana pertama kali Betul. dititipkan. Soheh banget itu. Masya Allah. Soheh banget. Barakallahu fiik. Tadi kan Allah tanya, ya Allah Iya. tanya kenapa kau kotori badanmu dengan begini, kan ditanya kan gitu kan. Wallahu sari'ul hisab. Gitu. Iya, Masya Allah itu luar biasa. Gitu. Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi kalau berkali-kali itu namanya bukan cheating tapi doyan. Iya, Ustaz, Gitu. Masya Allah. Jadi antum, ana maafkan Ustaz. Jadi kalau antum lagi makan apa gitu, makan aja sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa kasih tahu istri tolong bangunkan saya. Gitu. Diasumsikan Iya. mimpi saja. Jadi saya tuh khawatirnya gini Ustaz. Jadi setelah ketemu antum tuh kalau saya mau makan gorengan tuh yang teringat wajahnya antum. Jadi nggak jadi saya Ustaz. Jadi wajah antum ini kalau ibarat kayak di sawah itu kayak Sian banget. kan ada kan di sawah itu kan yang biasa ngusir burung itu loh. Ustaz. Betul Ustaz. Orang-orangan. Iya, Masya Allah. Mungkin itu hikmahnya Ustaz. Kenapa antum dijadikan jenggotnya lebih lebat daripada saya Ustaz? Jadi ini komen dari tadi juga yang komen tentang jenggot gitu kan. Iya, Masya Apa? Allah. Alhamdulillah, semoga siapa tahu kan dengan melihat jenggot kayak begini kan jadi pengen berjenggot. Gitu Insya kan. Allah. Cara kita menyampaikan dalil kan tidak harus dengan qala Rasulullah Oh, Ustaz iya. ya. Dengan diperlihatkan. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi tapi itu kasihan juga Ustaz. Maksudnya saya jadi orang-orangan, jadi setiap orang mau makan gorengan, nasi goreng kebayang wajah Zaidul Akbar gitu kan. Itu kira-kira bagus nggak gitu? Baik, silang bagus lah Bagus ya, insya Pak? Allah Ustaz. Insya Allah dalam kebaikan dan makna Akhirnya yang apa positif. Ustaz? Jadi gara-gara itu dia akhirnya berpuasa. Iya, Masya Allah. Oh, keren gitu ya. Keren insya Allah Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita ini Ustaz karena waktu sebentar lagi ya. Waktu sebentar lagi. Ustaz.
Karena waktu sebentar lagi akan menunjukkan adzan maghrib. Mungkin diberikan sebuah kesimpulan Ustaz. Masya Allah ini mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi pada kesempatan hari ini kita ngobrol dulu aja kali Oh ya Ustaz. iya, nanti kapan-kapan sepertinya nanti kita bikin kurikulumnya. Insya Allah. Jadi nanti bagaimana memperbaiki, dan khususnya gini yang saya agak khawatirkan tuh Ustaz, adalah wanita. Ya, wanita. Kenapa wanita? Ustaz pernah mungkin ngobrol dengan salah satu Ustaz yang bergerak dalam bidang ruqyah. Iya. Nah ada kan siapalah saya nggak tahu namanya. Itu kalau cerita-cerita kesurupan massal itu, saya perhatikan ya paling banyak tuh siapa? Perempuan. Ya. Ustaz Muhammad Faizal. Nah, Muhammad Faizal. Beliau minta nomor teleponnya antum. Iya Ustaz. Kemarin sudah. Saya kasih Ustaz. Boleh Ustaz. Oh, boleh ya. Handphonenya jangan. Kan handphone antum green screen Ustaz. Oh, iya. Saya maafkan Ustaz. Iya. Ustaz mau ngomong apa yang saya maafkan. Fa'fu anhum. Iya, insyaallah. Gitu kata Allah kan, Masya Allah. Saya maafin antum juga lah Ustaz. Iya. Jadi gitu Ustaz. Dan itu ternyata erat kaitannya. Jadi wanita itu kan memang ya secara fisiologis mereka adalah makhluk yang lemah dan lebih banyak bersikap dengan perasaan kan gitu kan. Nah perasaan ini kan kaitannya juga dengan makanan. Jadi ketika kita bicara hormon misalkan, mungkin penutup saja, itu ternyata subhanallah hormon itu kan ada bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya keliru, hormonnya nggak bisa dibuat atau mungkin salah buat gitu lah, mungkin bahasa kita gampang gitu kan. Nah salah satunya itu misalkan bahan baku hormon kan seingat saya itu lemak. Lemak itu kan ada lemak baik, ada lemak tidak baik, gitu kan. Misalkan lemak baik itu apa ya, kayak alpukat gitu kan, kemudian minyak zaitun, PCO gitu kan. Nah masalah sekarang wanita-wanita tidak banyak mengkonsumsi lemak baik, yang mereka konsumsi justru malah lemak tidak baik. Misalkan dari minyak-minyakan atau dari tepung-tepungan yang akhirnya berubah jadi lemak juga. Akhirnya apa? Konslet badannya, perutnya konslet. Akhirnya apa? Tidak heran ya mas sekarang banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hormon itu terjadi pada wanita. Itu yang pertama, secara fisik. Yang secara kedua, mentalnya, kerapuhan diri mereka tuh tinggi sekali. Jadi ada kaitan kan antara makanan, keseharian mereka, apalagi dengan keilmuan nanti sampai akhirnya membentuk suatu penyakit, dan itu kalau nggak diperbaiki dia terus muternya kayak begitu. Gitu Ustaz. Makanya ini PR kita ini panjang nih. Jadi termasuk pernah saya ceritakan sekarang kan mendapatkan tanda kutip ya wanita-wanita yang terkena penyakit-penyakit reproduksi itu kan gampang sekali, tumor payudara lah, tumor ovarium lah, tumor itu kan penyakit-penyakit hubungan sama hormon. Gitu. Jadi ini judulnya penyelamatan generasi ini panjang. Ya, jadi mulai dari apa yang mereka harus makan, emosi yang harus mereka jaga apa. Dan itu semuanya terekam di dalam janin ketika sebelum orang cuman bilang saya mau anak laki, saya mau anak perempuan, itu terekam. Kalau terus-terus ngomong gitu dan dirasakan atau mungkin dia terus ya menyatakan saya pokoknya diterekam itu. Sekali-kali sih nggak masalah. Tapi kalau sudah pokoknya dan berarti terus, pertengkaran ketika dalam kondisi hamil itu seharusnya sangat harus dihindari. Sangat harus dihindari. Justru malah waktu hamil itu ya suami ya mungkin dalam hal ini ya harus sangat-sangat care. Perempuan pun juga jangan terlalu banyak bicara gitu kan, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Kayak kan, Maryam Ustaz ya. Maryam. Saya baru luar biasa tadabbur itu saat iya ya. Maryam disuruh puasa ya saat ya. Bicara. Dan sama kayak puasa Ramadan yang insya Allah bentar lagi nih kan, itu waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki ini semua, baik secara raga ataupun secara nafs, secara emosi, secara kejiwaan. Maka kan kalau orang ngajak berdebat sama kamu, katakan saya sedang berpuasa, kan gitu. Karena bicara saja itu nyedot energi. Belum bicara aja nyedot energi sampai dibuat tadi kisah soal Tabi'in tadi. Iya, masya Allah. Sampai kayak begitu, Ustaz. Jadi hati-hati dengan hati. Itu aja. Masya Allah. Supaya tenang, ya baca doanya kan. Nah, Ustaz lebih tahu tuh doanya. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Hafalin tuh doa itu tuh. Penting itu doa. Tolong di-share, Fadil. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha.
Barakallahu fiik. Tinggal beberapa menit Iya, kita Ustaz. Sepertinya cukupkan. kita harus Ustaz. cukupkan. Kalau penasaran, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi trigger kalau- kebaikan. Betul. Kita harus tamak dengan rahmat Allah. Iya. Jadi disinilah kita akhirnya memahami betul bahwasanya komitmen penghambaan kita kepada Allah itu tidak hanya melulu pada rukuk dan sujud kita, dan tidak hanya melulu pada sedekah dan tawaf kita. Tapi komitmen penghambaan kita kepada Rabb yang menguasai alam semesta adalah komitmen bagaimana mengkondisikan hati kita dan jiwa kita sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Sunnahnya Nabi itu bukan hanya ketika kita menghiasi amalan-amalan zahir kita dengan apa yang disyariatkan dan dicontohkan Nabi, tapi mengkondisikan hati kita, mengkondisikan jiwa kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini teramat penting, bahkan lebih penting dan lebih penting dan lebih penting daripada amalan zahir. Berapa banyak orang yang amalan zahirnya terbatas, pas-pasan, tapi dia bisa meninggal husnul khatimah karena dia pandai di dalam mengkondisikan hatinya dan jiwanya sehingga pikirannya sehat. Makanya betul kata ilmu kesehatan, imunitas tubuh itu terbentuk dari dua, pola pikir dan pola makan. Dan ternyata pola pikir itu jauh lebih besar memberikan imun kepada tubuh daripada pola makan. Disitulah kenapa kita mengetahui kenapa tazkiyatun nafas itu termasuk salah satu referensi ilmu primer dalam Islam setelah akidah. Karena itu berakibat kepada kualitas kehidupan kita. Berapa banyak orang yang hari ini mereka melewati kehidupan tetapi Masya Allah ternyata ada luka pengasuhan yang belum sembuh. Ternyata ada terblokir perasaannya yang tidak pernah terbuka. Padahal itu semuanya sudah ada jawabannya di dalam Islam. Luar biasa kajian kita pada kesempatan hari ini, atas kesempatannya Ustaz Zaidul. Beliau yang berkenan hadir di tempat kami, padahal secara umur saya lebih muda Ustaz. Kelihatannya Iya, itu sudah 2 kali ya disebutin. Ya, jadi insya Allah kita akan datang ke tempatnya beliau. Semoga Allah memberikan Amin. keberkahan untuk beliau. Tapi kepada Umi. Kalau antum datang, ya oleh-olehnya kelapa. Insya Allah. Saya ketika datang ke rumahnya beliau dioleh-olehin kelapa, terus ubi. Saya sekarang senang makan ubi ya Ustaz. Roti sumbu kalau saya bilang. Oh gitu ya Ustaz. Roti sumbu. Tapi ubi saya nyebutnya enak, Masya Allah. Jazakallah khair Oh, iya, Ustaz. Semoga selalu menjadi jariahnya antum. Amin, amin insyaallah. Semoga setiap bayangan orang ketika makan gorengan lalu melihat wajahnya antum mengalir pahala untuk antum. Iya, semoga Jangan meneteskan air mata waktu Jangan lihat saya Ustaz. Saya insya Allah sudah meninggalkan. kembali ke jalan yang benar. Amin insya Allah. Semoga kita istiqomah. Amin, amin insyaallah. Istiqomah bukan hanya sholat witir, tapi istiqomah menjaga tubuh kita. Sekali lagi quote yang terindah yang pernah saya dengarkan, mengembalikan titipan Allah pada fisik dalam kondisi yang baik itu jauh lebih baik daripada mengembalikan fisik kita dalam kondisi penuh kekurangan sebagaimana dititipkan pertama kali. Betul. Insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin antum pengen nyapa Ustaz? Jamaah yang green screen kan beda ya. Mohon dimaafkan beliau ya. Karena ini yang nonton cukup banyak. Ya jadi Ya. beliau lupa passwordnya itu bukan karena makan gorengan ya Ustaz ya, Bukan. lupa password ya Ustaz ya. Ya lupa password. Jadi jazakallah khair barakallahu fik, mungkin menyampaikan Ustaz. Baik, ya teman-teman yang menyaksikan live ini ya, insya Allah nanti mungkin bisa disaksikan juga rekamannya nanti di akunnya beliau dan YouTube-nya Ustadz Umar Mita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita nanti bisa buat lagi program-program yang bermanfaat untuk kita bisa menyehatkan umat baik secara ruhiyahnya dan tentunya buat kita juga tentunya ya, dan juga secara raganya insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan hari ini dan semoga Allah sehatkan ya seluruh teman-teman yang menyaksikan acara ini, baik secara sehat secara hati, jiwa, dan juga sehat secara raga. Yang saat ini sedang sakit apapun semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang saat ini mungkin sedang terlibat masalah hutang atau apapun, semoga Allah segera lunasi hutangnya dan Allah segera selesaikan masalahnya, dan semoga Allah jadikan kehidupan atau sisa-sisa kehidupan kita ini kehidupan yang penuh kebaikan, kehidupan yang penuh amal jariah. Kita bisa berbuat baik lagi, lebih banyak untuk orang lain, kita lebih banyak berfokus untuk menghisap diri kita, untuk memperbaharui jiwa kita ya,
tazkiyatun nafs yang mungkin Ustaz Umar kita juga sering sampaikan, sehingga nanti hidup kita tenang ya, tenang karena tidak ngurusin orang. Dan hati-hatilah dengan hati ya, karena hati itu adalah sosok organ atau mungkin bagian dalam tubuh kita yang sangat gampang berubah ya. Maka tadi doanya yang mungkin harus mungkin teman-teman perlu hafal ya, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa mawlaha, dan doa yang muqallibal qulub seterusnya mungkin teman-teman coba hafalkan, sehingga nanti hati kita betul-betul terpaut dengan Allah dan Allah jauhkan ya penyakit-penyakit hati yang tadi saya sampaikan bisa berubah bentuk menjadi penyakit raga atau fisik. Waliyauzubillah. Kita tutup saja Ustaz dengan doa Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalu berpikir yang positif dalam perkara yang diridhai oleh Allah, bukan untuk orang lain, tapi untuk kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.